Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 41804182 Bab 4180, The Identity of the Puppet. Boom. Boom. 10.000 cahaya keemasan muncul dari permukaan dua raksasa kuno itu, meluncur langsung ke langit dengan kecepatan yang mengerikan, seperti dua putaran matahari keemasan. Melihat waktunya tepat, Feng Chanzhen berteriak, semua orang di kota Jiuli, bunuh mereka dengan dua orang suci pelindung. Begitu suara itu jatuh, Phoenix ilahi berwarna-warni yang diubah Feng Chan mengikuti dua raksasa kuno dan bergegas keluar dari formasi, membawa lautan api 7 warna yang akan menghancurkan dunia. Gambar raksasa Ji Xuanyuan memegang pedang panjang emas dan memotong biksu 3 orang suci di luar formasi. Meskipun pedang panjang itu penuh dengan retakan, itu masih menunjukkan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat, melepaskan cahaya keemasan dari matahari yang cerah. Saya melihat Kaisar Kuning Kolosus dari Xuanyuan mengacungkan pedang panjang, dan badai emas yang dahsyat melonjak dari bilahnya, menyapu dunia. Ada bilah-bilah angin emas yang padat dalam badai, dan ruang kemanapun ia pergi menjadi kabur oleh dampaknya, dan kekuatannya mengerikan. Raksasa Ciyu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan metode serangannya lebih sederhana dan lebih kasar, dengan panik melambaikan 6 tinju, menyerang 3 pendeta di sekitarnya, sangat kejam. 6 kepalan emas seperti meteorit berubah menjadi bayangan kepalan emas di langit, membuat setengah dari langit keemasan untuk sementara waktu. Kekuatan lonjakan yang dibawa oleh setiap bayangan tinju membuat ruang bergetar dan berputar, dan raungan keras mengguncang langit. Semua biksu yang terkena bayang-bayang tinju berubah menjadi kabut darah dan daging, dan mati di tempat. Dua raksasa kuno yang tiba-tiba keluar dari kota Jiuli menunjukkan kekuatan tempur yang hebat, dan pasukan 3 orang suci tertangkap basah. Mengambil kesempatan ini, Feng Chan memimpin pasukan kota Jiuli yang juga keluar dari medan perang dan mencoba yang terbaik untuk melancarkan serangan sengit terhadap pasukan 3 orang suci. Bum bum bum. Kekacauan berada di ambang kehancuran, semua jenis ledakan aura, raungan, dan senjata magis tidak ada habisnya. Dengan keuntungan besar dari dua raksasa kuno, para biarawan kota Jiuli juga memiliki kekuatan untuk melawan tentara 3 orang suci. Qi Xuanyuan raksasa sedang memegang pedang emas dan menembus ke arah Ditian di atas langit. Boneka bobrok, berani sombong di depan kursi ini. Ular emas. Ditian menendang kuda perang di bawah tubuhnya dengan satu tendangan, dan menuangkan kekuatan spiritual yang kacau ke tongkat ular emas di tangannya, dan tongkat itu menembakkan 10.000 sinar emas. Di antara percikan api dan batu api, seekor ular emas hantu dengan panjang 100.000 kaki terbang keluar dari cahaya keemasan, dan menabrak patung batu Ji Xuanyuan. Mendesis. Ular emas besar itu membuka baskom darahnya dan mulutnya hendak menelan patung batu itu. Untungnya, patung batu Ji Xuanyuan ini tidak lemah dalam kekuatan tempur, pedang emas di tangan patung batu itu jatuh seperti kilat, langsung memotong hantu ular terbang menjadi 2 bagian. Namun, pemandangan aneh muncul. Setelah hantu ular besar itu dipotong menjadi 2 bagian, tiba-tiba ia berubah menjadi 2 ular raksasa emas yang lebih kecil, menempel di patung batu Ji Xuanyuan, dan membuka mulut baskom darah, menggigit ke arah celah patung batu tersebut. Jauh. Patung batu Ji Xuanyuan segera digigit ular raksasa, dan ketika ular raksasa lain hendak menggigit kepala patung batu Ji Xuanyuan, Feng Chan tiba tepat waktu dan melontarkan lautan api 7 warna. Bum bum bum. Setelah ledakan raungan, bayangan 2 ular raksasa yang melilit patung batu itu mati seketika. Ditian, dan aku akan menjadi lawanmu nanti. Feng Chan berubah menjadi sekelompok sayap ganda Phoenix ilahi yang berwarna-warni, dan hantu Phoenix api yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Kaisar. Cih. Ditian menamparkan mulutnya dan melambaikan tongkat ular emas di tangannya, kepala ular di tongkat itu juga memuntahkan sejumlah besar hantu emas, dan menghantam hantu Phoenix api yang menyerang. Bum bum bum. Ledakan dahsyat terdengar satu demi satu. Ditian dan Feng Chan telah bertengkar berkali-kali, meski dia tidak takut pada penggoda tua ini, jika pihak lain benar-benar gila, itu masih agak sulit. Untuk menahan dan menangani 2 raksasa kuno di kota Jiuli, Ditian melawan kekuatan supernatural Feng Chan sambil meneriaki pasukan 3 orang suci di belakangnya dan memerintahkan, lepaskan boneka dengan cepat. Berikan perintah ribuan biksu surgawi dengan cepat memindahkan 2 sangkar besar dari kabin ke geladak di atas kapal perang Lingsu yang besar di belakang tentara 3 orang suci. Panjang dan lebar kedua sangkar ini setinggi 100.000 kaki, dan permukaan sangkar ditutupi dengan pesona peri yang padat, dan saya tidak tahu benda mengerikan apa yang disegel. Bahkan jika segel yang tak terhitung jumlahnya dipasang, mereka masih tidak bisa menutupi roh-roh jahat yang keluar dari sangkar. Aura ganas yang datang dari sangkar sudah cukup untuk membuat kaki para biksu surgawi yang menggerakkan sangkar itu bergetar, dan mereka tampak ketakutan. Lord Corpse Puppet, tolong datang. Ribuan biksu surgawi merapal mantra bersama-sama dan mengangkat segel di permukaan kandang. Bum bang bang. Mantra peri yang melekat pada permukaan sangkar terbang satu persatu, dan segelnya dengan cepat melemah. Ledakan.
Tiba-tiba terdengar suara yang keras. Sangkar di sebelah kanan langsung meledak, menghambur keluar raksasa yang mengejutkan dunia. Itu adalah singa berkepala 9 yang sangat besar dengan panjang tubuh 100.000 kaki, mulut dan taring lebar, dan wajah yang ganas, terlihat seperti gunung besar, mengeluarkan gas dan bau mayat yang berat, dan matanya terbakar dengan api darah. Suasana kekerasan masih menyeramkan tentu saja. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, sangkar di sebelah kiri juga meledak, mengeluarkan monster humanoid besar. Setan ganas itu bertanduk ganda merah dan hitam, dan wajahnya ganas, ada bekas perbaikan di sekujur tubuhnya, dan ukurannya tidak kurang dari 9 singa raksasa. 9 roh Yuansheng. Kaisar Iblis Mimpi Buruk Surgawi. Landen Shen, yang bersembunyi di kultivator kota Jiuli, tiba-tiba melontarkan matanya, dan mengenali identitas dari dua mayat 3 orang suci. Ini persis dengan mayat 9 roh Yuan Sage dan Kaisar Iblis Mimpi Buruk Surgawi yang saya lihat di Xieyue San Xingdong. Tanpa diduga, itu diubah menjadi boneka mayat oleh 3 orang suci. Lari. Setelah membuka segel dari 2 boneka mayat, ribuan biksu abadi yang merapal mantra di kapal perang ketakutan dan melarikan diri. Mengaum. 9 singa raksasa tiba-tiba membuka mulut mereka. 9 singa raksasa tiba-tiba membuka mulut mereka, dan ke-9 kepala singa itu dengan gila melahap para beku surgawi ini. Tidak mau kalah, iblis ganas humanoid itu menangkap sejumlah besar biksu dan mengiring mereka ke mulutnya. Adegan yang menakutkan membuat takut para pembudidaya 3 orang suci di sekitarnya untuk menjauh, tak tertahankan untuk mendekati boneka mayat. Boneka mayat tidak memiliki kecerdasan, dan setiap kali bangun, ia harus mengeluarkan darah dalam jumlah besar untuk mendengarkan perintah tersebut. Dalam beberapa napas, ribuan pembudidaya terpilih surgawi dibagi dan dimakan bersih oleh 2 boneka mayat, dan hanya beberapa pembudidaya yang beruntung lolos dari cengkeraman. Boneka mayat, cepat pergi dan hancurkan 2 patung batu yang menyebalkan itu. Ditian merasakan bahwa boneka mayat itu dibangunkan, dan segera mengeluarkan perintah. 9 singa raksasa dan monster ganas humanoid tiba-tiba berubah menjadi 2 badai berdarah yang mengejutkan, bergegas ke depan. Mengaum. 9 singa raksasa memimpin, berguling ke seluruh dunia dengan darah dan cahaya, membawa kekuatan penghancur yang tak terbayangkan, dan bergegas langsung menuju raksasa Ciyu yang mengamuk di depan pasukan 3 sekte suci. Momentum itu benar-benar seperti mengguncang bumi, mengguncang alam semesta. Boneka mayat tidak membedakan antara musuh dan aku. Sebelum kelompok besar 3 orang suci sempat melarikan diri, mereka terkena sinar berdarah dari 9 singa raksasa. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Itu adalah momen ketika 9 singa raksasa hendak menabrak raksasa Ciyu. Cahaya lugu. Bola cahaya putih besar terbang tiba-tiba dari pasukan kota Jiuli, dan kecepatannya mengejutkan, dan itu mengenai tubuh 9 singa raksasa seperti matahari putih yang menyilaukan. Boom! Bola cahaya putih menghantam tubuh 9 singa raksasa dan meledak secara langsung, berubah menjadi cahaya tak berdosa yang berubah secara luar biasa, menelan tubuh 9 singa raksasa dalam sekejap. Bab 4181 Landen Shen vs Corpse Puppet. Mengaum. Singa raksasa berkepala 9 melolong keras, dan sejumlah besar energi hitam meluap dari permukaan tubuh. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajahnya terdistorsi hingga ekstrim, dan tubuh bergetar. Cahaya putih yang mengamuk merobek daging 9 singa raksasa menjadi luka, dipenuhi dengan darah hitam dalam jumlah besar, dan baunya tidak menyenangkan. Ini belum berakhir. Hampir pada saat 9 singa raksasa diserang, bola cahaya putih besar terbang keluar dari pasukan kota Jiuli lagi, seperti bola meriam untuk menyerang monster humanoid yang menyerang patung batu Ji Xuanyuan. Bola cahaya putih mengenai tubuh iblis ganas berbentuk manusia, meledak terbuka, dan cahaya yang sangat putih melonjak ke langit, dan seluruh medan perang diterangi oleh cahaya putih yang menyilaukan ini. Wow! Iblis jahat humanoid ditelan dan ditenggelamkan oleh cahaya putih, dan mengeluarkan suara ratapan yang tragis satu demi satu, dan dagingnya retak, dipenuhi dengan sejumlah besar energi hitam dan darah hitam. Kedua boneka mayat itu menderita luka parah begitu mereka muncul di tempat kejadian, dan 3 orang suci di depan formasi tiba-tiba bingung. Apa yang terjadi? Ditian, yang masih berjuang dengan Phoenix ilahi yang berwarna-warni di langit, melihat 2 boneka mayat di bawah terluka oleh kekuatan supernatural yang tiba-tiba segera setelah mereka muncul di atas panggung, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Dengan kekuatan tubuh boneka jenazah, bagaimana mungkin bisa terluka oleh kekuatan magis ikan dan udang kecil di kota Jiuli ini? Mungkinkah kota Jiuli juga menyembunyikan Luo Jinxian besar lainnya? Tepat ketika Kaisar Tian berpikir demikian, cahaya setrum besar tiba-tiba keluar dari pasukan pembudidaya di kota Jiuli, dan dengan cepat terbang menuju 2 boneka mayat di depan 3 orang suci. Luo Tianxiang. Ditian merasakan bahwa basis kultivasi dewa yang melarikan diri hanyalah basis kultivasi Luo Tianxiang, dan emosinya yang ketat segera mereda.
Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, dan hanya ada Feng Chan di seluruh wilayah abadi Jiuli, dan hanya ada satu Daluo Jinxian, bagaimana dia bisa mengeluarkan yang kedua? Hei, anak ini. Segera, Ditian menemukan bahwa sosok dalam cahaya pelarian membuatnya merasa cukup akrab, seolah-olah dia telah melihatnya di suatu tempat. Tepat ketika dia hendak mengintip keluar cahaya pelarian dengan kesadaran ilahi. Ditian, kamu cari kemana? Kebalikan dari niat membunuh Feng Chan terungkap, dan inkarnasi sayap Phoenix ilahi yang berwarna-warni tiba-tiba menamparkan, melingkari lautan api yang luar biasa, dan menuju ke surga kaisar. Ular emas bernafas. Ditian tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, menanggapi serangan Feng Chan, tangannya disegel, dan hantu kepala ular emas besar muncul di belakangnya. Kepala ular emas membuka mulut cekungan darah, menyemburkan api beracun berwarna hijau emas seperti gunung dan lautan. Bum bum bum. Lautan api 7 warna bertabrakan dengan api beracun hijau emas besar, dan berbagai api meledak, dan kekuatan magis dari kedua belah pihak berada dalam jalan buntu untuk sementara waktu. Feng Chan berusaha sekuat tenaga untuk mengalihkan perhatian Ditian, dan itu juga merupakan kedok Lenden Sen. Di medan perang di bawah, cahaya pelarian yang terbang keluar dari pasukan pembudidaya di kota Jiuli adalah Lenden Sen sendiri. Sebelumnya, untuk menghindari terdeteksi oleh pemimpin 3 sekte suci, Lenden Sen bersembunyi di pasukan kota Jiuli dan menyamar, menyembunyikan nafasnya dan menyaksikan perubahannya. Ini juga yang dimaksud Feng Chan. Bagaimanapun, identitas Lenden Sen sebagai calon surga terlalu mencolok. Jika dia mengungkapkan identitasnya begitu dia muncul di atas panggung, mudah untuk menjadi sasaran Ditian dan mengganggu taktiknya. Setelah menunggu boneka mayat keluar, Lenden Sen melepaskan cahaya tak bersalah untuk menyerang, dan ingin menguji apakah kedua boneka mayat itu akan ditekan oleh cahaya tak bersalah. Seperti yang diharapkan oleh Lenden Sen, dua boneka mayat dari 3 sekte suci memang didorong oleh kekuatan jiwa yang mati, dan cahaya tak bernoda bisa sangat merusak akar jiwa mereka. Setelah memastikan bahwa dia dapat mengambil keuntungan besar, Lenden Sen secara alami berhenti bersembunyi, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya lugu. Mata Lenden Sen seperti listrik, dan seberkas cahaya putih menyilaukan keluar dari telapak tangannya, mengenai wajah boneka mayat Kaisar Iblis mimpi buruk surgawi dengan kecepatan kilat. Ledakan. Setelah pintu wajah boneka mayat Kaisar Iblis mimpi buruk surgawi terkena cahaya suci yang tidak bersalah, itu membuat suara menusuk, dan separuh kecil dari wajah itu meledak secara langsung, berubah menjadi asap hitam yang mengepul. Wow! Boneka mayat Kaisar Iblis mimpi buruk surgawi yang terluka mengeluarkan teriakan yang mengerikan, dan tubuhnya gemetar dengan gila, sepertinya telah menderita kerusakan besar. Meskipun menderita kerusakan parah, boneka mayat ini tidak sepenuhnya kehilangan mobilitasnya, dan dagingnya tiba-tiba menyemburkan api sihir hitam yang mengepul, dan pedang besar yang terbakar dengan api yang mengamuk terkondensasi di tangannya. Mengaum. Di bawah amarah, boneka mayat Kaisar Iblis mimpi buruk mengangkat pedang raksasa api iblis di tangannya, berjuang untuk menebasnya ke arah Lenden Sen. Kegilaan membuat orang ketakutan dan menakutkan, dan kecepatannya tak terhindarkan. Lingkaran Qiankun, pergi. Lenden Sen menjernihkan matanya dan melumpuhkan lingkaran alam semesta di pergelangan tangannya. Alam semesta menyemburkan ribuan cahaya keemasan, seperti lingkaran matahari keemasan yang terik, mengenai pedang besar yang dipotong dan ditebas oleh Kaisar Mimpi Buruk Surgawi. Dengan ledakan keras, hamparan luas cahaya keemasan dan api sihir hitam terjalin dan bertabrakan, mengubah warna dunia. 3 beku di sekitarnya ditolak oleh kejutan energi ledakan, dan beberapa beku bahkan pingsan secara fisik karena mereka tidak dapat menahan energi ledakan. Pada hari ini, boneka mayat Kaisar Iblis mimpi buruk benar-benar kuat, dan kekuatan pedang benar-benar dapat menjatuhkan alam semesta kembali. Melihat pedang besar api ajaib menebas ke bawah, kulit kepala Lenden Sen mati rasa, telapak tangannya disangga ke langit, dan dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan cahaya tak bernoda, hampir tidak bisa menahan kekuatan pedang. Raksasa Ji Xuanyuan tidak menonton drama itu, dan memainkan peran besar pada saat kritis ini. Saya melihat raksasa itu memegang pedang emas di tangannya, dan ketika boneka mayat Kaisar Mimpi Buruk Surgawi menyerang Lenden Sen, ia langsung menuju ke boneka mayat. Wajahnya menjauh. Engah. Dengan suara teredam yang keras, pedang emas dengan mulus menembus ke wajah berdarah boneka mayat Kaisar Iblis Mimpi Buruk, dan sejumlah besar darah hitam pekat berceceran di mana-mana. Wajah dan seluruh kepala boneka mayat Kaisar Iblis Mimpi Buruk Surgawi ditusuk oleh pedang emas, berteriak dengan mengerikan, dan terhuyung-huyung ke belakang. Cahaya lugu. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Lenden Sen menembakkan seberkas cahaya putih yang dibentuk oleh cahaya suci yang tak bernoda, dan sekali lagi mengenai wajah Kaisar Iblis Mimpi Buruk yang terluka parah dengan momentum kilat yang mengalir melalui guntur. Ledakan. Kepala Raja Iblis dari Mimpi Buruk Surgawi terluka parah satu demi satu, dan tidak bisa lagi tetap utuh. Itu meledak secara langsung, dan gumpalan darah sebesar butiran beras berceceran di mana-mana. Mendesis.
Para pembudidaya kota Jiuli yang menyaksikan semua ini menarik napas dalam-dalam dari udara dingin, dan keterkejutannya melampaui batas. Para beku di kota Jiuli yang pernah mengalami pertempuran 10 hari yang lalu tahu betapa menakutkannya boneka 3 orang suci ini. Mereka tidak ingin dibunuh oleh seorang beku yang tidak dikenal. Tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak percaya. Kultivator kota Jiuli di medan perang bergegas dan menyerang. Dia tidak lupa untuk melihat Landen Sen beberapa kali lagi, bertanya-tanya kapan kota Jiuli memiliki tuan yang begitu menakutkan. Setelah Landen Sen datang ke kota Jiuli, dia belum menunjukkan wajahnya, dan biksu setempat tidak mengetahui keberadaannya. Melihat bahwa Landen Sen benar-benar bisa menangani boneka mayat 3 orang suci, Bansi cemburu di pasukan kota Jiuli, Lian Xing dan Meng Xuaner akhirnya lega. Namun, di adegan berikutnya, semua biksu menarik napas. Bab 4182 Kill di Steve. Setelah kepala kaisar mimpi buruk meledak hari itu, dia tidak benar-benar jatuh, dan api iblis yang melonjak ke langit digulung ke kepala yang patah, yang menelan seluruh tubuhnya seperti tornado, dengan aura yang luar biasa. Boneka mayat sekali lagi memadatkan pedang raksasa yang berapi-api, menebas dan menebas patung raksasa Landen Sen dan Ji Xuanyuan di depan. Pedang raksasa menyembur keluar dari nyala api iblis yang luar biasa, menyerang sekitarnya tanpa pandang bulu. Hati Landen Sen tertegun, dan dia melepaskan kekuatan Senong di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dan tubuhnya menyembur keluar dari cahaya suci Sengruo Liang yang tidak ternoda, berubah menjadi penghalang cahaya putih untuk menahan dampak dari nyala api iblis. Bum bum bum. Setelah api iblis bertabrakan dengan cahaya suci tak bernoda yang dilepaskan dari tubuh Landen Sen, itu membuat raungan intensif, dan semua kekuatannya ditentang oleh cahaya suci tak bernoda. Melihat bahwa cahaya tak bernoda hampir dapat sepenuhnya melarutkan kekuatan supernatural boneka mayat, Landen Sen juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Sisi ini menegaskan bahwa kedua boneka mayat ini sepenuhnya diberdayakan oleh jiwa yang sudah mati. Dengan pengawal cahaya suci yang tidak bersalah, serangan boneka mayat tidak dapat mengguncang Landen Sen, tetapi mempengaruhi banyak biksu 3 orang suci. Pada hari ini, serangan boneka mayat kaisar mimpi buruk tidak terstruktur, seperti orang buta menyentuh hitam, di mana itu. Banyak pembudidaya di depan 3 gereja suci menderita dan kehilangan nyawa mereka dalam nyala api iblis. Landen Sen dengan tajam menemukan bahwa kesadaran mata tampaknya menjadi satu-satunya cara bagi boneka mayat untuk mendapatkan wawasan ke dunia luar. Landen Sen menghancurkan kepala boneka mayat kaisar iblis mimpi buruk surgawi, yang setara dengan secara tidak langsung merusak kesadaran mata boneka itu, menghasilkan boneka mayat. Tidak bisa mengenali apapun, hanya naluri membunuh untuk mematuhi perintah yang tersisa. Landen Sen tiba-tiba memikirkan ide yang bagus. Dia segera berjalan mengelilingi bagian belakang boneka mayat kaisar iblis mimpi buruk surgawi, dan tiba-tiba menembakkan bola cahaya putih yang dibentuk oleh cahaya suci yang tak bernoda ke bagian belakang boneka mayat itu. Dengan dentuman yang teredam, bola cahaya meledak di punggungnya, dan daging serta darah beterbangan. Boneka mayat dari Demon Emperor of Heavenly Nightmare merasakan kerusakan parah di punggungnya, dan segera berbalik, mengangkat Demon Flame Sword di tangannya, dan bergegas menuju Landen Sen yang menyerangnya. Landen Sen berbalik dan terbang menuju pasukan 3 agama suci, dan boneka mayat kaisar iblis mimpi buruk surgawi benar-benar menindaklanjuti, hampir pada saat yang sama mengikuti Landen Sen menjadi tentara 3 petapa. Tentu saja. Sudut mulut Landen Sen menunjukkan sedikit kesenangan, dan sejumlah besar peluru cahaya yang dibentuk oleh cahaya suci yang tak bernoda ditembakkan dari telapak tangannya, membombardir tubuh boneka mayat kaisar iblis mimpi buruk surgawi. Bom, bom, bom. Boneka mayat kaisar iblis mimpi buruk surgawi diserang satu demi satu, dengan geram, melambai-lambaikan pedang raksasa di tangannya dengan panik. Pedang raksasa itu memicu badai api iblis, seolah-olah sedang menyerang Landen Sen, tetapi nyatanya ia menyerang pasukan 3 orang suci tanpa pandang bulu. Ah! Pembantaian 3 biksu suci tewas dalam api, dan jeritan terus berlanjut. Landen Sen memikat mayat kaisar iblis mimpi buruk surgawi ke dalam pasukan 3 sekte suci dan melakukan pembunuhan panik. Dimanapun dia lewat, 3 biksu sage yang tak terhitung jumlahnya dibakar menjadi abu oleh api ajaib. Boneka mayat 3 orang suci yang awalnya merupakan musuh besar tiba-tiba berubah menjadi penjahat di bawah penggunaan Landen Sen, memanen nyawa para biarawan dari 3 orang suci. Selama operasi Landen Sen, kultivator kota Jiuli tercengang. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Para tetua Luo Tianxiang di 9 kota bertepuk tangan, dan mereka sangat bersemangat. Landen Sen memikat boneka mayat kaisar iblis mimpi buruk surgawi ke kedalaman pasukan 3 sekte suci dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah pembunuhan gila dari mayat boneka, kam tentara 3 sekte suci di belakang benar-benar terganggu. Mulai saat ini, situasi di kedua sisi berubah. Kultivator kota Jiuli melihat bahwa dia tiba-tiba memiliki seorang master misterius untuk membantu, kepercayaan diri dan semangat juangnya melonjak, dan dia memiliki momentum serangan balik untuk sementara waktu.
Meskipun boneka mayat iblis dengan kepala terpenggal masih mempertahankan mobilitasnya, energi di dalam tubuh terus-menerus terkuras, dan Landen Sen juga dapat merasakan kekuatan jiwa yang mati dari boneka mayat tersebut dengan cepat melemah, dan kekuatan tempurnya terus melemah. Diperkirakan tidak lama lagi, boneka mayat dengan kepala yang terpenggal ini akan benar-benar kehilangan mobilitasnya, dan Landen Sen tidak perlu dengan sengaja mengendalikannya. Setelah dia memikat boneka mayat Kaisar Iblis Mimpi Buruk Surgawi ke dalam pasukan tiga agama suci untuk membunuh semua penjuru, dia meninggalkan kamp musuh secepat mungkin, dan ingin bergegas ke pertempuran untuk berurusan dengan 9 boneka mayat suci spiritual lainnya. Namun, mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar. Tindakan Landen Sen yang memperkenalkan boneka mayat ke dalam pasukan tiga orang suci telah membuatnya menjadi sasaran kritik publik. Landen Sen telah ditemukan oleh banyak rasul dan pemimpin dari tiga orang suci. Cepat dan bunuh anak ini. Seorang utusan tiga suci dengan kultivasi Luo Tianxiangxian memimpin hampir 30 atau 40 Luo Tianxiangxian dari depan untuk mencegat Landen Sen, dengan histeris di mulutnya. Meraung seperti, tentara tiga sekte suci memerintahkan untuk membunuh pencuri ini untukku anak. Iya. Para biksu dari tiga orang suci dari segala arah dengan cepat merapal mantra dan dengan kasar menyerang Landen Sen yang terjebak di kamp musuh. Untuk sementara waktu, serangan kekuatan magis warna-warni menyapu dari segala arah seperti badai dahsyat, menyerang Landen Sen bersama-sama. Kain Mithril Sein. Landen Sen tidak terburu-buru, menggumamkan kekuatan sihir diam-diam di mulutnya, dan tanda perak yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di sekujur tubuhnya, yang dengan cepat berkumpul di permukaan tubuh seperti air pasang, berubah menjadi pakaian suci perak dengan cahaya perak berkilauan. Hanya kain perak suci yang dalam dan tembus cahaya, dan membungkus tubuh Landen Sen dengan ketat, dengan cahaya perak yang tertinggal, melepaskan nafas yang luas dan agung, agung dan agung. Perhatikan baik-baik, ada jejak rune perak di permukaan pakaian suci. Ini persis seperti ritme dari teknik 9 belokan yang dicetak di permukaan pakaian suci, dan kekuatan pertahanan jauh lebih tinggi daripada pakaian suci Mithril sebelumnya dengan satu tingkat. Sebelum perang, Landen Sen telah bermeditasi di istana Guangtian dan menyerang lapisan keempat Zhoushuan Daojing, memanfaatkan tingkat kultivasinya yang jauh lebih tinggi daripada metode pikiran utama. Dia akhirnya berhasil menerobos metode pikiran utama dalam beberapa hari terakhir. Jalan Zhoushuan melewati lantai 4. Setelah teknik pikiran utama pertama kali memasuki tingkat keempat, kekuatan segel sihir 9 putaran tubuh dan jiwa Landen Sen meningkat secara signifikan, dan pertahanan kain suci Mithril juga meningkat pesat. Pada saat kain suci Mithril dipadatkan dan dibentuk, sejumlah besar serangan magis mengenai tubuh Landen Sen. Bum bum bum. Raungan yang keras membuat orang tinnitus dan tuli. Semburan aura yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menelan Landen Sen sepenuhnya, tetapi dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari kain suci Mithril, Landen Sen dengan mudah menahan serangan magis dari para biksu ini, dan dia tidak terluka. Dengan suara teredam, Landen Sen bergegas keluar dari area ledakan. Bunuh dia. Di depannya, 5 orang abadi Luo Tianxiang yang bertindak lebih cepat mendekati Landen Sen dengan kekuatan melingkar, masing-masing mendesak pedang, pedang, dan tombak di tangan mereka untuk melemparkannya ke Landen Sen. Serangga kecil. Landen Sen menyeringai menghina, dan membuat lingkaran di pergelangan tangannya. Dentang, dentang, dentang. Lingkaran kosmik melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengenai beberapa harta abadi satu demi satu dengan kecepatan yang tak terbayangkan, meledak dengan suara yang mengejutkan seperti emas yang menusuk dan batu pecah, memekakkan telinga. Setelah harta peri terbang dihantam oleh lingkaran alam semesta, mereka langsung hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan terciprat di sekitar. Sebelum 5 Luo Tianxiang memiliki waktu untuk merasa ngeri dan takut, lingkaran emas alam semesta yang bersinar menipu tubuh dalam sekejap, dan cincin emas yang gesit menghantam tubuh 5 Luo Tianxiang satu demi satu. Bum 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 bum. Bersamaan dengan 5 semburan auman, tubuh fisik dari 5 orang suci dihancurkan menjadi kabut darah oleh lingkaran langit dan bumi, dan dewa mereka dihancurkan.